والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor Istek Isara Bojonegoro, Ibu Nurul Jariati SHFKM. Yang kami hormati perwakilan dari Yatim Mandiri, Bapak Farid Fakih dan Arbola. Yang kami hormati Saudari Aminah Atta Abdulati selaku pengisi acara dan rombongan. Yang saya hormati karyawan dosen Istek Isara Bojonegoro dan mahasiswa semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula gedung Istek Isara Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dalam acara talk show Aksi Solidaritas Peduli Palestina Kampus Umum Istek Isara Bojonegoro bersama Yatim Mandiri. Yang kami hormati Ibu Rektor Istek Isara Bojonegoro dan rombongan dari Yatim Mandiri Pusat, mahasiswa-mahasiswi Istek Isara Bojonegoro. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama mampu menjalin silaturahim dan juga menyamakan frekuensi batin untuk senantiasa perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan, khususnya isu-isu kemanusiaan yang saat ini tengah dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Yang lain untuk dari masyarakat kita. Indonesia memiliki hubungan diplomatis itu pasti dengan Palestina, bukan Israel, karena Indonesia memang memiliki sejarah emosional yang sangat kuat dengan Palestina sejak tahun 1944 sebelum Indonesia merdeka. Jadi para saudara kita yang ada di Palestina itu sudah menyuarakan kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia berani memproklamirkan diri, sehingga ketika saat ini saudara-saudara kita sampai dengan hari ini di Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka layak bagi kita semuanya untuk terus menyuarakan tentang kemerdekaan dari Palestina. Justru pihak-pihak yang menyuarakan, orang Indonesia yang menyuarakan bela Israel, mereka itulah yang justru inkonstitusional atau mereka tidak sesuai dengan konstitusi kita. Anak-anak saya hari ini Ukti Aminah hadir. Beliau nanti akan menyampaikan pastinya banyak hal, karena saya tidak bisa bercerita bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Melihat di video saja sudah nggak tega. Saya juga amat itu seharian menangis, tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Hanya saja karena saya punya kalian, maka saya mengajak kalian memberikan semangat, bisa menunjukkan bahwa kita berada bersama mereka. Kita adalah manusia yang tahu rasa terima kasih. Kita adalah warga negara yang patuh terhadap konstitusi. Kita adalah warga negara yang patuh terhadap pemerintah kita. Maka mari kita beraksi, mari kita menyatukan doa dan juga pikiran kita untuk hari ini menunjukkan diri bahwa kita benar-benar bersama warga Palestina. Saya mau ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswi yang hadir hari ini dan staf dan Ibu Nurul. Saya hari ini akan sampaikan beberapa hal tentang Palestina. Saya mau menurut tentang history, tentang bagaimana orang Yahudi Zionis ketika masuk Palestina, bagaimana mereka masuk Palestina sampai saat ini. Kita mulai. Dan saya mau sebelumnya saya mau minta maaf kalau aku ada salah beberapa kata itu karena bahasa saya belum lancar. Semoga mengerti hal ini ya. Ada Jordan, ada Mesir, Egypt.
Yang paling di bawah itu Mesir, yang di selatan Jordan, Syria, di north, di utara Lebanon. Ini semua peta Palestina. Oke, next. Nabi Isa wa Kristus Qiyamah. Dan juga Palestina bukan penting untuk orang non-Muslim dan juga penting untuk diana agama Kristen, karena di sana ada beberapa gereja yang paling penting di sana. Ada gereja Al-Qiyamah yang berada di kota Jerusalem, dan ada gereja Al-Mahdi yang berada di kota Bethlehem. Gereja Al-Mahdi itu yang dilahir di sana Nabi Isa alaihissalam. Oke, next. تعتبر فلسطين أرض الأنبياء لأنه ولد وعاش ودفن فيها الكثير من الأنبياء مثل سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم، أيضا العديد من الصحابة. Di Palestina juga ada banyak nabi yang sudah lahir di Palestina dan hidup di Palestina, dan ada banyak nabi yang meninggal dan ada kuburan mereka di Palestina. Dan juga ada banyak sahabat Rasulullah, kuburan mereka berada saat ini di Palestina. Next. الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 صلاة وفي بعض الأقوال 1000 صلاة. Jadi ketika orang Muslim salat di Al-Masjid Al-Aqsa, satu salat di Al-Masjid Al-Aqsa seperti kita salat 500 salat yang biasa. Jadi kalau akhi sakar di sini atau ukhti salat 500 kali, jadi kalau kita salat di Al-Masjid Al-Aqsa satu kali, ini intinya seperti 500 ingat. Jadi ini karena timbangannya di sana penting dalam agama kita. Jadi Palestina ardul mahsyar wal mansyar. Apa artinya ardul mahsyar wal mansyar? Tanah Palestina itu adalah tanah al-mahsyar wal mansyar. Di hari kiamat semua umat yang di dunia ini kita pergi ke Palestina, mahsyar wal mansyar di sana, biar kita setelah itu naik. Ada yang naik ke surga, ada yang pergi ke jalur yang lain. Semoga semua umat Muslim pergi ke surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Masjid Al-Aqsa min al-masajid alladhi la yadkhulha ad-dajjal. Apa artinya? Al-Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang tidak akan masuk Masih Dajjal tidak akan masuk Al-Masjid Al-Aqsa karena tempatnya suci. Ya, betul. Next. Kota-kota penting dan indah yang berada di Palestina. Kita mulai dari Madinat Al-Quds, kota Al-Quds Jerusalem, kota Al-Khalil Hebron, Madinat Al-Khalil, kota Hebron, Madinat Bethlehem, kota Bethlehem, Madinat Ariha, kota Jericho. Tahu kota Jericho? Kota Jericho itu kota yang paling tua di dunia, bukan di Palestina saja, di dunia. Namanya kota Jericho yang dekat Laut Mati. Tahu Laut Mati? Madinat Akka, kota Akka, kota Nablus, kota Gaza, kota Haifa. Next. Kita mulai dari Jerusalem, Madinat Al-Quds, وهي عاصمة فلسطين وبها المسجد الأقصى المبارك. Ibu kota Palestina, dan yang di sana ada Al-Masjid Al-Aqsa wa Kanisah Al-Qiyamah. Gereja Al-Qiyamah berada di ibu kota Palestina, Jerusalem Al-Quds. Next. Madinat Gaza. Tahu Madinat Gaza ya? Apa beda antara Madinat Gaza dan Jalur Gaza? Beda atau sama? Beda ya? Palestina itu sepertinya ada dua wilayah yang besar. Ada West Bank, ada Jalur Gaza. Jalur Gaza itu adalah seperti wilayah gitu. Ada selatan, ada pusat, ada utara. Jadi kota Gaza itu yang di pusat. kota Gaza. فيها أكثر كثافة سكانية في العالم. Jadi kota Jalur Gaza itu
tidak besar, tidak luas, tapi banyak orang yang tinggal di sana. Luasnya sekitar 365 km, tapi yang tinggal di sana 2,5 juta orang. Oke, dan menurut saya kota Gaza dan Jalur Gaza itu kota yang paling sabar dan paling kuat di dunia, karena saya hidup di sana selama 28 tahun, jadi aku rasa bagaimana orang di sana. Oke, itu kota Gaza. Kita ngomong tentang kota. Ini kota Gaza, bukan jalur. Kalau jalur Gaza ada banyak kota, tapi ini kota Gaza yang di pantai yang indah ini. Ini ketika normal, nggak ada berang besar. Ini ketika berang seperti saat ini. Banyak pasti lihat di sosial media bagaimana berang saat ini di sana. Itu yang paling besar dari 7 berang yang sebelumnya. Oke, next. Oke, Madinat Al-Khalil itu di West Bank, bukan di Jalur Gaza. Madinat Al-Khalil yujad biha Al-Haram Al-Ibrahimi, kota Hebron, berada di sana Al-Haram Al-Ibrahimi, makam Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya, nggak mau mereka itu, karena banyak hal mereka lakukan sesuatu yang jahat sekali sama Jerman. Jadi Hitler itu digeser mereka. Mereka pergi ke negara-negara di Arab. Mereka pergi naik kapal sampai mereka ke Palestina. Oke, mereka minta dari orang Palestina yang di sana yang baik hati, minta mereka tinggal sementara ya. Mereka bilang ketika berang di negara kita di Eropa di sana berhenti, kita akan balik lagi. Jadi mereka minta aman. Jadi orang Palestina kasihan mereka. Ya udah, di sini aman untuk kalian buat. Ini negara bagus, negara indah, tempatnya strategi dan ada banyak air yang bersih. Di tahun 1948 itu perang yang besar waktu itu di Palestina. Tentara-tentara itu orang-orang Yahudi masuk ke desa-desa di sana, di kota-kota di sana, digeser orang Palestina, diambil rumah mereka, dibunuh mereka, dipukul mereka di sana. Kalau ada perempuan yang hamil, ambil pisau, buka perutnya, keluar janin mereka di sana. Jadi banyak orang di sana tetap berada di tanah, tapi banyak yang takut dan keluar kemana? Ada yang keluar negeri, pergi ke Lebanon. Sampai sekarang mereka tinggal di kamp namanya, di Lebanon, di Syria, di Jordan, dan ada yang pergi ke Jalur Gaza. Tapi tempatnya yang asli di kota-kota yang di atas, di North, Haifa, Akka, Yafa, tempat yang paling bagus, desa-desa mereka yang paling bagus. Jadi sampai sekarang yang berada di luar negeri, luar Palestina sekitar 6 juta orang Palestina berada di sana. Sampai sekarang mereka punya kunci rumah. Tapi sudah kakek-kakek mereka sudah meninggal, karena kita lagi ngomong tentang 70 tahun lebih. Tapi kunci rumah masih ada sama mereka. Mereka berharap di satu saat akan balik ke Palestina dan balik ke rumahnya. Itu yang di dalam hati mereka, yakin Palestina akan merdeka dan kita akan balik lagi ke tanah kita, di rumah kita sendiri. Karena itu bukan hak mereka. Mereka datang dari Eropa, datang dari negara-negara, dan yang di tentara Israel sekarang mereka bukan orang yang asli yang di tentara. Itu mereka dipukul-pukul dari jalan, dari orang yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya gaji, orang yang nggak punya tempat, nggak punya keluarga. Jadi government Israel itu buat seperti program
Jadi marketing. Ayo datang ke sini, kita kasih kalian kerja, kita kasih kalian rumah, kita kasih tanah, kita kasih nationality Israel. Jadi orang di sana ketika masuk Israel hari kedua mereka dapat nationality, menjadi warga negara langsung. Jadi ada yang masuk tentara. Jadi kalau sekarang ada yang satu pergi ke Palestina, masuk ke kota-kota yang berada orang Yahudi, ditanya orang di sana, siapa nama kakek kamu? Dia nggak bisa jawab. Dari mana asal keluarga kamu? Dia nggak bisa jawab. Tapi kalau ditanya orang Palestina yang asli bisa jawab. Sepertinya kalau waktu mau tanya saya siapa nama saya bilang Aminah, Ata, Abdul Ati, Muhammad, Musa, Ahmad, Hasan, Hussein Zanin. Jadi saya bisa tahu nama kakek saya. Itu orang yang asli. Jadi tadi ibu betul susah ngomong nama saya. Nama saya Aminah, Ata itu nama ayah saya. Abdul Ati itu nama kakek saya. Zanin itu nama keluarga saya. Itu yang lengkap. Kita di negara Arab nama kita 4. Nama ayah, nama kakek, nama keluarga. Tapi kita sendiri bisa tahu nama kakek kita. Karena kita orang asli di sana. Gitu? Oke. Itu mereka ketika yang di tahun 1948 mereka digeser-geser orang Palestina, digeser, diambil tanah, dibunuh-bunuh orang sampai saat ini. Sampai ini. Ini yang dihijau di sini, ini Gaza, ini jalur Gaza. Itu yang di sana West Bank, namanya area West Bank. Tapi West Bank itu bukan semua orang Palestina. Mereka di sana juga tinggal di sana, orang-orang Yahudi. Tentara bisa masuk di kota-kota di sana. Setiap hari dimasuk di sana, dibunuh orang di sana, dimasuk Al-Masjid Al-Aqsa setiap hari dan ditutup pintu biar orang Muslim enggak salat. Jadi masalah saat ini bukan masalah orang Palestina saja, bukan masalah orang Gaza saja. Ini masalah Islam. Lihat bagaimana Amerika datang dan kasih mereka bantuan biar mereka hancurkan Al-Masjid Al-Aqsa, biar nggak ada nama Islam, biar orang Muslim nggak panas lagi. Ya udah, Al-Masjid Al-Aqsa sudah hancur, ya udah kita makan aja tidur. Jadi kenapa kita hidup untuk apa? Kan kalau kita ada sesuatu, kan kita mau support. Kan kita semua di dunia ini punya goals, kan? Kenapa kita hidup untuk apa? Sepertinya kita orang Islam. Kenapa kita hidup? Kan itu lakukan sesuatu yang baik biar kita dapat pahala, biar kita masuk surga. Karena ini janji Allah. Oke, next. Oke, itu setiap hari di sana masuk Al-Masjid Al-Aqsa. Dibunuh di sana perempuan, dipukul perempuan, dilepas jilbabnya di sana. Banyak anak-anak kecil dan perempuan yang masuk di penjara mereka di sana. Di penjara sekitar 6.900 orang Palestina berada di penjara mereka. Kenapa? Karena mereka mau tanah, mereka mau rumah. Kalian tahu ada beberapa orang di sana di penjara, mereka di penjara selama hidup, nggak akan keluar. Dan yang meninggal di sana, hukum mereka di sana berapa? Ada yang sekitar 500 tahun, 600 tahun. Emang orang bisa hidup begini? Tidak. Tapi ketika mereka meninggal, badan mereka itu nggak dikasih ke keluarga mereka biar mereka salat dan dikasih di kuburan. Mereka di sana punya kuburan namanya kuburan number, angka. Jadi di kuburan ada 1, 2, 3, nggak ada nama, nggak ada Al-Fatihah, nggak ada nama orang, hanya number. Tapi di mereka di penjara tahu sepertinya nomor 2 ini namanya bla bla bla,
Tapi biar keluarga dia nggak tahu, biar keluarga dia nggak pergi ke kuburan, biar orang di sana nggak baca Al-Fatihah. Banyak anak-anak yang masuk penjara ketika mereka kecil, sekarang sudah tua. Hidup mereka di penjara, memang kenapa? Kenapa nggak punya hak hidup biasa seperti semua orang di dunia ini? Karena kita lahir di Palestina, tapi kita nggak sedih. Jadi kalau kalian lihat orang-orang Palestina lagi nangis saat ini di Gaza, di West Bank, di mana aja, bukan karena kita nggak kuat atau nggak terima apa yang Allah kasih. Tidak, kita terima dan bilang alhamdulillah. Karena itu janji dari Allah. Kalau kita mati syahid di Palestina, kita langsung masuk surga. Nggak ada ikab, nggak ada hisab. Itu pahala. Ketika orang syahid di sana meninggal, darah yang pertama keluar dari badan mereka itu akan hapus semua dzunub dia. Apa dia yang lakukan tidak baik, langsung akan Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan, langsung masuk surga. Jadi kenapa sedih? Kita nggak sedih. Tapi kalau kita nangis di sana, kita nangis karena kita tinggalkan keluarga kita. Karena kita lihat satu orang dari keluarga kita meninggal, terpotong darahnya di depan kita. Karena kita manusia punya rasa, apalagi keluarga kita sendiri. Karena itu kita hanya sedih, tapi di dalam hati kita Allah kasih kita sabar dan iman, dan kita insya Allah masuk surga. Semoga semua umat Muslim, umat Islam masuk surga. Amin. Terus next, itu tadi jelaskan bagaimana tentara Inggris disabor dan kasih orang Yahudi di sana. Next, itu tentara-tentara ketika masuk halaman Al-Masjid Al-Aqsa, masuk di dalam Al-Masjid Al-Aqsa setiap hari seperti itu. Oke, sampai kapan umat Muslim diam? Al-Aqsa itu bukan punya orang Palestina aja, bukan punya orang Gaza aja, ini punya umat Muslim semua. Jadi harus umat Muslim semua selalu balas. Oke, next. Oke, kita ngomong tentang Gaza. Next, kita mulai ngomong tentang Gaza. Jalur Gaza kenapa selalu ada perang? Setiap tahun, setiap 2 tahun, setiap 3 tahun ada perang. Karena di sana ada banyak orang mujahid yang enggak terima kita ada occupation di negara kita. Jadi selalu ada orang mujahid yang kirim raket ke mereka biar mereka lari keluar. Seperti saat ini, banyak orang Yahudi sudah berangkat, sudah keluar Palestina. Banyak kota-kota yang kosong, yang di dekat jalur Gaza kosong, nggak ada satu orang Yahudi di sana, sudah mereka lari. Tapi kalian harus tahu, mereka yang paling takut di dunia. Ketika satu tentara di sana, mereka punya agam, mereka punya semua, mereka pakai baju yang nggak bisa kena apapun gitu. Tapi kalau ada anak kecil di depan mereka punya batu, mereka lari. Orang anak-anak kecil punya batu di belakang mereka, oh gitu mereka lari. Kadang-kadang jatuh karena mereka takut. Pernah masuk rumah saya, 40 tentara di masuk rumah saya sendiri di tahun 2006. Kita nggak takut, tapi mereka yang takut. Kalian tahu mereka lakukan apa? Ketika mereka masuk, mereka takut ada orang mujahid di rumah saya dan di roof, di atap. Mereka lakukan apa? Waktu itu adik saya umurnya sekitar 13 tahun. Mau dibunuh mereka atau pukul mereka nggak bunuh karena ada adik saya. Tapi kalau mereka nggak takut, mereka naik sendiri kan? Ya gitu.
Sekarang kalau mereka dengar ada rakyat mau masuk kota-kota mereka, mereka lari di bawah tanah. Tapi sekarang di Gaza, kalau ada rakyat di bom rumah ini atau bom tempat ini, orang yang di sana tidak lari ke sana, mereka lari ke tempat rakyat. Oh, mereka di bom apa? Mereka cari-cari orang di bawah rumah yang dihancur. Gak lari kita, walaupun kita tahu akan dibom lagi. Tapi itu kadar kita harus bantu orang yang di bawah rumah yang sedang hancur atau orang yang pernah terluka atau pernah dibom. Jadi hati orang di sana kuat, nggak takut. Kalau kecil atau ibu-ibu atau kakek atau nenek, semua kuat, nggak pernah takut. Ketika mereka masuk rumah saya, kita nggak tahu. Ayah saya nggak ada, karena ayah saya kerja di rumah sakit, di ambulans itu. Nggak ada, kita hanya sendiri di rumah. Mereka masuk, mereka bawa saya di lantai gitu, mereka taruh di kepala saya. Ada enam tentara gitu. Aku lagi duduk, mereka gini, mau dibunuh saya. Ya itu hidup kita di sana itu terbiasa. Kalau nggak ada ini semua itu yang tidak terbiasa. Jadi biasa kita hidup di sana dengan kondisi itu. Oke, teman-teman, kita gerak-gerak yang di Gaza. Sampai sekarang itu gerak yang paling parah itu di tahun ini. Itu yang ke-7. Har Al-Furqan fi Qita' al-Urdun di tahun